Halo semuanya, Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel ya. Kali ini tetap ya dengan berita saham terbaru agar kamu selalu update tentang berita saham. Berita pertama nih dari Wall Street ya, dimana kemarin berakhir hijau usai kejutan dari Bank Sentral Jepang. Rinciannya Dow Jones naik 0,30%, S&P naik 0,14%, dan Nasdaq turun tipis 0,06%. Sementara itu kemarin ada kejutan dari Bank Sentral Jepang, bursa Asianya ambruk. Dan IHSG juga ditutup melemah tertekan, BBRI hingga GOTO-nya turun nih. Selama GOTO ini drop, nanti IHSG juga biasanya terseret. Dan sebaliknya, bila GOTO itu dia sahamnya naik, IHSG juga biasanya ikutan naik juga. Nah, bagaimana nih dengan hari ini ya? Hiraukan badai Jepang, bursa Asia tetap menghijau. Dan hari ini IHSG juga dibuka hijau sama ya seperti bursa Asia lainnya. IHSG balik lagi nih ke 6.800. Nah, apa kabar nih dengan komoditi hari ini? Harga minyak dunia naik lagi, suntikan tenaga dari Cina. Harga West Texas Intermediate atau WTI menetap di atas $76 per barel dibantu oleh pelemahan dolar Amerika Serikat. Nah, untuk emasnya dia juga naik di badai sempurna dari Jepang bikin harga emas terbang. Kalau ada masalah malah emas ini makin terbang ya. Dan sama halnya dengan CPO juga, harga CPO nanjak lagi ya. Kabar baik nih buat para bos sawit. Nah, untuk batu bara ya turun dikit langsung diborong. Sama juga nih, kayaknya kompak ya, semua komoditi pada naik. Batu bara tak ada matinya, dia juga naik lagi. Ngomongin emiten batu bara, ini ada yang setiap hari muncul ya di berita, yaitu Bayan Bian dapat 71,80 miliar rupiah imbas perkara hukum dengan BCBC Singapura. Jadi nilai sebesar ini merupakan kompensasi ya akibat kemenangan ya tentang perkara hukum ya, kemenangan oleh Bian. Nah, ini terkait dengan patungan yang berujung putusan kewajiban yang mewajibkan BCBCS untuk membayar kepada Bian. Pantesan ya harga Bian hari ini naik juga lumayan, dan sudah beberapa hari setelah stock split ini malah naik terus. Berikutnya kita ke komoditi lain yaitu sawit. Ini adalah emiten dari Pak Haji Isam ya, yaitu Pegun atau Pradiksi Gunatama, di mana pemegang saham ini merestui merger nih antara Pegun dan Senabangun Aneka Pertiwi. Nah, Senabangun Aneka Pertiwi ini merupakan anak usaha sendiri ya dari Pegun. Nah, pasca penggabungan usaha ini nanti area tertanam perkebunan sawit Pegun menjadi seluas 21.000 hektar, sedangkan kapasitas produksi CPO-nya di pabrik Pegun itu menjadi 90 ton per jam dari sebelumnya yang hanya 60 ton per jam. Dan untuk kinerjanya nanti ini sudah bisa muncul ya di laporan keuangan kuartal 1 tahun depan. Jadi bulan April Mei itu sudah keluar nanti. Dan diproyeksikan nanti pendapatan itu mencapai 3 triliun dengan perolehan laba bersih sebesar 190 miliar. Oke, kita lihat saja nanti ya. Nah, kita beralih nih dari komoditi ke emiten-emiten konstruksi. Ada ADI pertama kali ya, Adikarya meraih kontrak baru senilai 22,4 triliun sampai November tahun ini. Dan nilai tersebut meningkat 63% dibandingkan dengan perolehan kontrak baru pada November tahun lalu 2021. Wah, pantesan ya hari ini saham ADI naiknya lumayan. Oke, kita ke konstruksi swasta yaitu TOP atau Totalindo yang mengantongi kontrak baru juga nih senilai 1,3 triliun di penghujung tahun. Dan di kuartal 3 tahun ini tuh TOP mendapatkan pendapatan ya sebesar 562 miliar atau meningkat 25% dibandingkan tahun lalu. Dan untuk laba bersihnya juga naik 58%. Nah, ini nilainya 1,136 miliar. Oke, dari konstruksi kita ke properti. DP 0% KPR rumah diperpanjang. SMRA dan ASRI siap cuan. Nah, ini kabar bagus ya buat properti. Dan tentu saja tidak hanya SMRA atau ASRI ya, kan banyak sekali emiten-emiten lain yang diuntungkan. Oke, kita tunggu aja kebangkitan ya saham-saham properti biar lebih jos lagi nih naiknya, karena kemarin sempet nih downtrend beberapa saham-saham seperti ASRI juga, BASE juga, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya kalau kita ngomong properti kita jadi ingat CAT ya. Nah, ada CAT Avian atau kita sebut Avia yang mendapatkan dividen dari anak usaha 199,99 miliar rupiah, hampir 200 miliar. Dividen tersebut didapatkan dari Tirta Kencana Tata Warna atau Tirta.
Dan kepemilikan saham Avia di Tirta ini adalah sebesar 99,99%, hampir 100%. Makanya dapat jumbo juga ya dividennya. Oke, selamat deh buat Avia. Nah, selanjutnya kita ke dunia finansial. Yang pertama ada BMR ini, di mana serahkan 2,759 triliun, Bank Mandiri ambil seluruh hak di right issue BRIS. Jadi semua ditebus sama Bank Mandiri nih. Tambahan modal tersebut dilakukan kemarin beberapa hari yang lalu ya, di tanggal 19 Desember 2022. Dan sesuai nih dengan harga pelaksanaan untuk right issue BRIS ya, yang hanya Rp1.000, dan harga sekarang, harga market tuh di atas harga pelaksanaan. Oke, selanjutnya kita ke Bank BRI nih, yang lagi-lagi menjadi Indonesia Best Companies in Creating Leader from Within Award 2022. Penghargaan tersebut diberikan oleh majalah XVA sebagai apresiasi bagi BRI yang berhasil mengimplementasikan praktek-praktek HR excellent dan mempersiapkan talenta-talenta BRI ya. Lagi-lagi ya, BRI mendapatkan penghargaan lagi ya, tidak hanya para pemimpinnya namun juga BRI-nya sendiri nih. Oke, selamat ya buat BRI. Dan untuk teman-teman di sini Sobat Saham Indonesia yang belum tahu ya, bahwa kita ada forum trader dan investor SFI di grup Telegram. Nah, di mana di sana kita juga memberikan beberapa informasi mengenai saham. Salah satunya adalah kesimpulan tentang aksi korporasi. Nah, contohnya sebagai berikut nih. Informasi mengenai emiten yang akan melakukan RUPS atau rapat umum pemegang saham ya. Ada ESA, kemudian ada GUD, dan juga ada SAPX dan CLAI. Nah, kalau ada RUPS itu biasanya mereka akan meminta persetujuan kepada para pemegang saham melakukan aksi korporasi lain seperti right issue, pembagian dividen, private placement, dan lain-lain. Nah, contohnya ini adalah berikut perusahaan yang akan melakukan right issue, ada TRIN dan MTWI juga. Nah, ini ada lengkap dengan jadwalnya ya, berapa rasionya, saham lama, saham baru, kemudian harga pelaksanaan, dan jadwal kumdet, jadwal untuk trading, dan sebagainya. Lalu ada juga daftar waran, ada TRIN W, di mana satu waran akan bisa menebus satu saham baru dengan harga 1.100. Trading startnya di tanggal 2 Januari sampai tanggal 24 Desember 2025, masih lama sekali. Kemudian ada emiten yang akan memberikan dividen, yaitu DOIT atau Delta Dunia Makmur Tbk, di mana kumdetnya tanggal 15 kemarin sudah lewat ya. Untuk jumlah pembayaran dividennya itu per lembarnya Rp10 dan akan dibayarkan di akhir bulan ini di tanggal 30 Desember, akhir tahun juga ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.